Berjumpa lagi bersama Ibu Agustina di sini. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3, kelas 4 SD. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, dengan mengamati siswa mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menulis daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu menulis daftar pertanyaan dengan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Tahukah anak-anak, udara di luar ruangan lebih segar daripada udara di dalam ruangan? Hal itu karena adanya tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, yang kelima buah, dan yang keenam biji. Pertama adalah akar. Akar merupakan bagian terpenting dari tumbuhan. Akar berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan bagi tumbuhan tertentu seperti wortel, lobak, dan juga ubi kayu, akar dijadikan sebagai tempat menyimpan makanan. Menurut bentuknya, akar dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah akar serabut. Akar serabut biasanya terdapat pada tumbuhan biji berkeping satu. Contohnya adalah akar pohon kelapa. Yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan biji berkeping dua. Contohnya adalah akar pohon mangga. Selain itu, ada beberapa akar khusus. Yang pertama adalah akar gantung. Akar gantung biasanya terdapat pada pohon beringin. Yang kedua adalah akar pelekat, yang biasanya terdapat pada daun sirih. Yang ketiga adalah akar tunjang, yang biasanya terdapat pada pohon pandan. Dan yang keempat adalah akar napas, yang biasanya terdapat pada pohon bakau. Yang kedua adalah batang. Batang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai tempat tumbuhnya daun, buah, dan bunga. Yang kedua sebagai tempat menyimpan makanan. Dan yang ketiga sebagai alat transportasi yang mengangkut mineral dari akar menuju daun. Batang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah batang basah, yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair, misalnya pada tumbuhan bayam. Yang kedua adalah batang berkayu, yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya pada tumbuhan mangga. Yang ketiga adalah batang rumput, yaitu batang tumbuhan yang beruas-ruas dan berongga-rongga, misalnya yaitu padi dan rumput. Ketiga adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang tumbuhan. Fungsi daun yaitu 1. Untuk melakukan pernapasan, 2. Sebagai tempat pembuatan makanan, dan yang ketiga, tempat terjadinya penguapan. Daun dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah daun bertulang menyirip. Bentuknya seperti sirip ikan. Contohnya pada daun mangga, daun jambu, dan daun nangka. Yang kedua, bertulang menjari. Bentuknya seperti jari-jari tangan. Contohnya daun pepaya dan juga daun singkong. Yang ketiga, bertulang melengkung. Bentuknya berupa garis-garis lengkung. Contohnya yaitu daun genjer. Dan yang keempat, bertulang sejajar. Bentuknya berupa garis-garis sejajar. Contohnya pada padi dan juga pada jagung. Yang keempat adalah bunga. Bunga adalah bagian paling indah dari tumbuhan.
Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga, yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. Yang kedua, kelopak bunga, yaitu bagian yang berguna untuk melindungi bunga ketika bunga masih kuncup. Yang ketiga yaitu mahkota bunga, yaitu bagian bunga yang indah. Mahkota biasanya bentuknya menarik dan berwarna-warni. Mahkota bunga berguna menarik perhatian serangga. Yang keempat yaitu benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Bagian kelima adalah putik. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah terdiri dari daging buah dan juga biji. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan juga putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji ada yang berkeping satu dan juga ada yang berkeping dua. Jika biji berkeping satu, itu disebut monokotil, dan biji berkeping dua disebut dikotil. Tahukah anak-anak bahwa beberapa dari bagian tumbuhan berfungsi membuat tumbuhan tetap lestari dan seimbang di alam? Nah, contoh bagian tumbuhannya yaitu biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga tetap terjaga kelestariannya. Bisakah anak-anak mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan? Nah, Ibu akan memberi contoh ya. Contoh lainnya yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru dan mampu untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiraminya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Setelah membaca teks yang telah Ibu berikan, sekarang kita akan mencoba menjawab buku siswa halaman 21. Soal yang pertama, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Nah, Ibu berikan contoh jawaban ya. Menjaga dan merawat tumbuhan dengan cara menyirami dan membersihkan dari hama dan gulma serta memberi pupuk. Soal yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Nah, contoh jawaban Ibu adalah kita bisa menggunakan untuk menghias rumah agar terlihat indah dan sejuk dipandang mata. Soal ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, contoh jawaban Ibu adalah merawat dan membawanya ke dalam ruangan agar wangi bunga tersebar di ruangan. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Sekarang, kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya.
Ayo kita menanam dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam, boleh tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. Yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, boleh kaleng bekas atau lainnya. Dan yang ketiga, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Dan yang keempat, siram air secukupnya. Yang kelima, simpan tumbuhan di depan kelas. Karena kita tidak ke sekolah, kalian simpan saja di dalam ruangan di rumah kalian ya. Dan yang keenam, siramlah tumbuhanmu setiap hari. Setelah tanamanmu tumbuh, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yang kedua, diskusikan hasil pengamatanmu secara berkelompok. Karena kita sekarang belajar di rumah, diskusikan hasil pengamatanmu dengan orang tuamu ya. Yang ketiga, tuliskan hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu boleh menyertakan gambar dalam laporan tersebut. Sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, sampai jumpa.